Hai, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Mamski dapat banyak banget nih DM yang masuk, komen-komen juga perihal live-nya si Taplak Meja Kusut yang mulai ngehujat dan nyenggol nama dengan gamblang nyebutin nama orang ya. Mamski ingetin lagi teman-teman netizen, gak usah kepancing dengan marketing busuk, trik-trik dagang marketing seseorang yang gila-gila ketenaran dan pengen naik lagi namanya karena udah mulai anyep. Jangan kebawa emosi, jangan diladenin, jangan di-up apapun berita tentang dia. Please banget. Ini adalah strategi dagang, strategi marketing orang-orang tidak terkenal pengen jadi terkenal. Dan kembali lagi dengan menyenggol karena mungkin dia tahu dia nggak akan ditanggepin, jadi dia merasa harus lebih ekstrim lagi dengan menyebutkan langsung nama-nama orang lain yang sudah sangat terkenal sebelumnya dan jelas-jelas jauh ketenarannya daripada dia, karena dia bukan siapa-siapa banget. Teman-teman netizen jangan sampai bikin dia naik lagi beritanya. Pantau terus, kasusnya sudah ada di kepolisian. Biarkan nanti kepolisian yang menaikkan berita dengan adanya proses ke depan gitu. Dia nggak usah digubris mau live apa kek, mau ngebacot apa kek. Semua bukti-bukti pencemaran nama baik dan fitnah itu sudah ada di kepolisian. Biarkan polisi memprosesnya. Kalau kalian meng-up lagi live-nya dia, terus menyebut-nyebut lagi nama dia, nanti di dalam sosial media dia akan viral lagi. Anyepin. Jangan digubris. Ya. Jangan digubris. Percaya dengan pihak kepolisian, percaya dengan proses ini akan berlanjut. Prosesnya ini akan berlanjut. Dan pasti keluarga almarhum, almarhumah, Bapak Faisal akan memproses ini sampai habis. Pokoknya kalian sabar, yang sabar. Nggak usah di-up berita apapun dari kubu sebelah karena memang pengennya viral. Ya, oke? Stay smart, netizen. Thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini Mamski sambil ngopi, sambil scrolling di Instagram, di TikTok, terus baca semua komen, apa-apa aja yang menarik. Dan dari 2 hari yang lalu, aku tuh udah ada yang menghubungi ke aku tentang si masa lalu si tempe mendoan alias taplak meja kusut alias tiarap merayap. Udah tiarap merayap. Gila gak sih? Sangat aku gak nyangka banget si tiarap merayap punya masa lalu yang kalau bener nih itu luar biasa. Luar biasa. Pantes pengucapan kalimat-kalimat dan apa ya, semua perkataan bohongnya itu seperti mudah banget diucapkan gitu. Karena orang yang bisa berkata-kata keji, memfitnah orang lain dan membusukkan karakter orang lain yang dia tidak kenal, itu pasti berasal dari hati yang kotor dan busuk juga. Gak ada orang yang punya hati baik, orang yang berhati bukan suci juga ya, tapi punya moral, itu bisa melakukan fitnah keji kepada saudara-saudaranya sendiri. Dan berita kemarin yang Mamski lihat, Mamski baca, Mamski terima, Mamski lihat sendiri ya. Udah ada yang gue lihat ya, itu memang gila banget. Jadi aku pengen tahu nih, kemarin kan tiarap merayap bikin VT ya, ngetawain kita yang kehilangan Instagram. Hehehe katanya gitu. Artis Dipa kehilangan Instagram mondar-mandir katanya orang kaya. Gak ada hubungannya.
Orang kaya dengan kehilangan Instagram terus sedih. Kita tuh banyak kenangan di situ. Ada foto-foto nikah, ada foto-foto dari zaman kita perjuangan dari awal Instagram 7 tahun yang lalu. Gimana nggak sedih? Itu kenangan indah buat kita. Bukan cuma sekedar Instagram ini yang makainya udah dari dulu, bukan cuma sekedar buat endorsan atau buat kita menghina orang di Instagram, bukan. Dulu pemakaian Instagram 7 tahun 8 tahun yang lalu itu benar-benar memorable. Semua kucing aku yang udah meninggal, yang pertama yang aku punya kucing Himalaya ada di situ fotonya. Yang itu yang Halo guys semuanya, selamat hari Sabtu pagi. Mamski kaget banget ya, ini ada yang DM Mamski di Instagram. Kaget banget gitu ngelihat kok ada statusnya dari nih si TM ya, mau kasih kabar gembira nih buat netizen yang saya hormati. Alhamdulillah tadi siang Tiara Marlin dapat undangan dari Polda hari Senin jam 4 sore. Kalau kalian mau ikut, ayo biar lihat aku nyanyi duet bareng si kakek. Astagfirullahaladzim. Makasih kakek ya udah mau duet bareng. Dengan kasih gambar kakek-kakek dan ketawa yang lebar. Tiara Marlin, saya baru kali ini melihat ada seseorang yang sangat sombong dan arogan seperti Anda. Betul-betul saya takjub. Luar biasa. Yang kamu caci maki dan kamu sebarluaskan berita super hoax itu adalah anak dari Bapak Haji Faisal, menantu dari Bapak Haji Faisal, dan cucu dari Bapak Haji Faisal. Saya melaporkan Anda 2 bulan yang lalu ke Polda Jaksel, yang alhamdulillah didukung dan juga secara tertulis ya, dengan saksi-saksi yaitu Mbak Marisa Ica, Bapak Haji Faisal, dan suami saya sendiri. Lalu saya buktikan juga kepada para netizen bahwa laporan saya ini tidak main-main, hanya memerlukan proses dan juga kelengkapan dari administrasi yang sekarang akan dibuktikan juga kan. Kalian lihat sendiri Bapak Haji Faisal hari Senin sudah ada pemanggilan untuk saudari Tiara Marlin. Tahu nggak Mbak Tiara Marlin? Saya itu sangat berharap tadinya Mbak tuh benar-benar yang bisa menyadari kesalahan Mbak gitu sebelum terlalu jauh. Tapi ternyata makin hari semakin Mbak besar kepala dan bukannya sadar, tapi Mbak malah menghina dengan video Mbak itu ya. Melihat Bapak Haji Faisal, Mbak kan sudah berkeluarga. Bapak Haji Faisal sudah mempunyai istri juga. Kenapa Mbak seperti itu? Saya sangat menyayangkan Mbak Tiara Marlin. Dan saya berharap Mbak Tiara masih dibukakan pintu maaf oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada pembelajaran buat Mbak ke depannya dan seluruh keluarga Mbak Tiara sendiri, anak-anak Mbak, suami, bisa menyadarkan Mbak supaya kembali lagi ke jalan yang benar. Salam damai dan waras ya Mbak. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nggak kerasa udah hari Senin lagi, dan aku mau update sedikit mengenai apapun permasalahan dan kasus-kasus yang sudah dilaporkan dan perkembangannya. Di hari Senin ini sudah ada panggilan untuk TM, untuk laporannya papanya Bibi, yang sama juga seperti laporan Mamski 2 bulan yang lalu di Polda Jakarta Selatan, yaitu pencemaran dan berita hoaks yang disebarkan oleh TM tersebut. Jadi ini akan sama laporannya paralel. Lalu yang kedua, pembahasannya yang Mamski lihat bahwa si tukang kembang, dia mengatakan dia nggak apa-apa dilaporin, tetapi dia nggak merasa salah karena itu hanya mengungkapkan pendapat. Oke, yang Mamski akan garis bawahi di VT ini adalah mengungkapkan pendapat di sosial media. Kita boleh saja mengungkapkan pendapat, tetapi yang dilarang diucapkan adalah apabila pendapat kita itu dapat merusak nama baik seseorang. Lalu apabila yang kita ucapkan itu juga merusak sara, yaitu suku, agama, dan ras. Jadi apabila statement kita dapat membuat seseorang itu hancur nama baiknya,
dan rusak nama baiknya, atau kita menyinggung mengenai suku, agama, dan ras, itu tidak boleh sama sekali. Lalu si tukang kembang bilang bahwa itu hanya kayak ucapan dia, itu pertanyaan, ya kan? Apakah itu nggak disebut pelakor? Itu bukan pertanyaan, itu udah menjadi statement, biarpun seperti nadanya bertanya. Dan pelakor ini adalah sama dengan pebinor. Pelakor perebut laki orang, pebinor perebut bini orang. Ingat ya, Fitri Mamski yang lama, kalian bisa scroll down. Itu udah Mamski tekankan. Pelakor hanya untuk orang-orang yang merebut suami orang. Karena pelakor pebinor berarti laki bini. Laki bini ini konotasinya dalam bahasa kita adalah suami istri. Oke, kalau memang nggak bisa dibuktikan bahwa sebelumnya Thorik itu sudah menikah dan direbut, berarti kamu salah. Dengan tegas Mamski bilang sudah sangat salah. Kalau si TM, Mamski udah nggak tahu lagi, speechless, karena aku udah lihat beberapa video juga yang udah dijadikan video-video oleh YouTuber. Di situ ada salah satunya video dia sedang dinasihati oleh yang dulu juga menjadi pengacara juga, yang sempat juga mungkin masih jadi pengacaranya atau nggak tahu, sempat juga pergi untuk membela dia di datang ke Polda ya. Dibilang kalau jangan kepancing di live, itu berbicara harus hati-hati. Iya betul, itu nasihat yang si Mbak TM harusnya sudah pahami betul, bahwa setiap live hati-hati kita.